Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pada malam hari ini yang insyaallah sebagaimana doa yang saya ucapkan oleh Ustaz Agus tadi, insyaallah dengan niat yang tulus hanya kepada Allah, ingin memperoleh ridha Allah, kita mendapatkan keberkahan daripada acara kita pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin, saya hanya membacakan manaqib atau biografi. Jadi kalau tidak paham bahasa manaqib itu bahasa Indonesianya biografi. Secara singkat saja tentang Al-Imamain yang kita peringati haulnya atau kita adakan tahlil akbarnya pada malam hari ini, yaitu Samahatul Ustaz Imam Al-Butub Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Wassamahatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddis Profesor Dr. Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Yang pertama adalah nasab beliau Al-Imam Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Beliau Al-Imam Al-Habar Al-Butub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Fiqih ibn Allamatud Dunya Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Fiqih bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibn Faqih al-Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Irbad ibn Ali Ghalah Basam ibn Alwi ibn Muhammad ibn Ali bin Abdullah bin Sayyidina Ali Sayyidina Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa ibn Muhammad Sayyidina Muhammad bin Ali Al-Quraid ibn Ja'far Al-Sadiq ibn Sayyidina Muhammad Al-Baqir ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Imam Al-Husain bin Sayyidina Ali Amirul Mu'minin karamallahu wajha wa Sayyidatina Fatimah Zahra binti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Panjang biografi beliau, namun saya singkat saja. Di sini ada satu keistimewaan, satu hal yang unik menjelang kelahiran daripada Sayyidina Imam Al-Habar Al-Butub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Ayahanda beliau yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Fiqih mendapatkan suatu isyarat dari sahabat beliau, yaitu Al-Habib Syahal bin Hashim Asgar, bahwasanya Al-Habib Syahal bin Hashim Asgar beliau bermimpi tentang Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Fiqih mendapatkan satu buah amanat berupa kitab suci Al-Quran dari Sultanul Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Fiqih mengetahui bahwasanya isyarat mimpi ini adalah pertanda akan lahirnya seorang bayi yang akan menjadi orang besar. Maka itu ayah beliau Al-Imam Al-Habar, ayah beliau Habib Ahmad bin Muhammad bin Fiqih, dengan harapan ilmu dan makomnya akan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga ketika Al-Imam Al-Habar lahir diberilah nama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Kemudian langsung saya bacakan manaqib singkat putra beliau, putra sulung beliau, penerus dakwah beliau, yaitu Samahatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Butub Al-Muhaddis Profesor Dr. Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Sejak kecil Samahatul Ustaz Imam Al-Habib Abdullah berada langsung di bawah arahan dan bimbingan ayahandanya. Antara keduanya memiliki kesinambungan dan ketekunan antara guru dan murid, yang mana dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada usia 7 tahun beliau Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih telah menghafalkan Al-Qur'an. Dan Imam Al-Hafidh Syekhna Samahatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih mendapatkan gelar Al-Muhaddis. Al-Muhaddis di sini menghafal hadis dengan isnad dan sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga
dari keterangan para guru, para putra-putra mahkota beliau dan murid-murid beliau, Al-Imam Al-Hafidz Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih menghafal lebih daripada 7 juta hadis. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan tahlil akbar beliau. Dan alhamdulillah juga insyaallah dan juga sekaligus malam hari ini sekalian memperingati peringatan milad daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami di sini selaku panitia meminta doa, meminta ridho dari antum semua. Di sini banyak abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak cicit-cicitnya Rasulullah. Sini ada sahabat saya, Syekh Habib Umar bin Salim Barakbah, ada Habib Adib Abdullah bin Yasir Barakbah. Di sebelah saya ada yang pakai peci hijau, ada Habib Fuad Barakbah. Banyak sini ada cicit-cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan dengan hadirnya para abna Rasulullah, kita minta mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kita diminta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap pengurus masjid, aparatur negara yang Masya Allah sudah ba'da maghrib sudah mengamankan acara kita ini. Insya Allah kita doakan aparat-aparat kita, kepolisian, TNI dan lain sebagainya istiqomah kepada umat Islam, menjaga kerukunan umat Islam, peduli terhadap syiar-syiarnya umat Islam. Dan kita doakan mudah-mudahan semua yang telah berpartisipasi dalam berlangsungnya acara ini mudah-mudahan diberikan ganjaran balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebesar-besarnya. Terakhir, mari nanti kita dengarkan ceramah agama, nasihat-nasihat dari Habib Umar Barakbah dan juga Muallim Ahmad Rizal. Kita pasang telinga kita pasang hati kita, mudah-mudahan dengan mendapatkan nasihat-nasihat yang banyak kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keberkahan, yang diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan jazaa kami ucapkan kepada Ustaz Wahdi Ahmad Al-Yamani selaku Khadimul Majlis Al-Qur'an Jambi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan menjadi pegangan kita, pedoman kita dan kehidupan kita sehari-hari. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti pada acara kita pada malam hari ini, yaitu tausiah yang dalam hal ini yang pertama akan disampaikan Al-Qaram Al-Habib Umar bin Salim Barakbah, dan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muallim Ahmad Rizal Setiawan. Dan kita memasuki tausiah yang pertama yang kami mohonkan kesediaannya Hayya Al-Habib Umar bin Salim Barakbah. Kepada beliau kami silakan. Wa alaihi tafadhal maskur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ibu-ibunya ngantuk, bapak-bapaknya kelaparan. Ya dah? Dah? Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi al-dhakirin Allah kathiran fi sirri wal jahra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk sampai di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmat-Nya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ampunan-Nya untuk kita. Salah satu tanda tersebut nampak di pandangan kita bahwa Allah menggerakkan ruh dan jasad kita untuk sampai di tempat ini. Dan pertama dan paling utama, Al-Fakir mohon izin berdiri di depan ini tidak berniat untuk menggurui antum-antum, mengajar atau menasihati, akan tetapi kita sama-sama mengemis kepada Allah di tempat ini dengan barokah, dengan wasilah Al-Imamain yang kita ingatkan tahlilnya hal beliau, bahwa beliau Al-Imamain Ustaz Al-Imam Al-Habar Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih dan Ustaz Al-Imam yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih adalah sosok guru yang mendidik hati murid-muridnya, murid dari muridnya, murid dari muridnya lagi merasakan didikan tersebut bahwa Al-Imamain yang lebih utama dipandang adalah perihal hati-hati daripada muridnya. Sebab apa? Tak kala hati seseorang itu bersih, tak kala hati seseorang itu baik, maka itu adalah pandangan Allah. Sesungguhnya itu adalah rahmat pandangan Allah berpusat kepada hati orang tersebut. Sebab apa? Allah tidak memandang daripada bagusnya rupa kita. Allah tidak memandang bagusnya pakaian kita. Allah tidak memandang banyaknya harta kita, akan ditanyangkan, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati hamba-hambanya yang betul-betul tertuju kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang bersama-sama kita muliakan para habaib. Di sini para habaib yang hadir. Di sini ada Aminah Habib Fuad bin Syekh Al-Darabah dan juga akhirnya Habib Adib Al-Jufri dan seluruh para habaib yang hadir di sini. Al-Fakir mohon maaf jika tidak bisa semaksimal mungkin untuk melayani antum-antum, akan tetapi kami berterima kasih karena hadir antum adalah menambah keberkahan kami, keberkahan majelis ini dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini ada guru kita muallimuna Muallim Ahmad Rizal min Palembang, jauh-jauh di kota Palembang datang ke kota Jambi. Ya, kita harapkan nanti oleh-oleh dari beliau yang dibawa dari kota Palembang. Tapi bukan PMP, bukan PMP. Bukan PMP, tapi ilmu insyaallah. Sebab PMP ini terkenal di Palembang itu PMP itulah ya. Ya. Ada satu maqalah daripada sebagian ulama mengatakan la tasilu ni'matun ila ahadin walau kana kafiran illa biwasitati rasul. Tidak akan mungkin sampai satu nikmat pun kepada seseorang meskipun ia kafir melainkan dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberi Allah nikmat. Allah berikan kita kehidupan. Allah berikan kita nikmat zahir, nikmat jasmani dari awal kita diwujudkan di alam dunia ini hingga sampai nanti kita menghadap Allah. Nikmat tersebut tidak pernah lepas dari kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan begitu banyak nikmat, akan tetapi sedikit sekali daripada kita ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berkumpul di majelis
Mungkin di malam hari ini yang hadir di majelis ini, ya, inilah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk datang ke tempat ini. Jadi besarnya majelis tidak dilihat dengan banyaknya yang hadir. Besar majelis tidak dilihat oleh banyaknya yang hadir, akan tetapi para mereka yang banyak hatinya terbuka tatkala masuk ke lingkungan majelis ini, mereka larut dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita ingat adalah sosok wali min awliyaillah al-Imamin Ustaz Imam Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ustaz Imam Habib Abdullah adalah wali min awliyaillah, termasuk mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Rasulullah ini mengingatnya wali Allah. Mengingatkan wali Allah menurunkan rahmat, tanzilur rahmat, akan turunkan rahmat Allah. Bagaimana kita ingat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir majelis ini Allah hapus dosanya. Semua yang hadir majelis ini Allah perbaguskan hatinya. Sampai hadir majelis ini Allah SWT kabulkan hajatnya. Sampai hadir majelis ini Allah perbaguskan akhlaknya. Semoga dengan berkah Imamin, diberkati Rasulullah, wajabil anbiya, wajabil rasul. Kita mohon kepada Allah, mengemislah tempat ini, memintalah kepada Allah saat ini, karena ini adalah pusat pandangan Allah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah keluar satu langkah lebih langkah kita dari tempat ini, kita berada daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu makalah kata mutiara pada Ustaz Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Dalam satu makalah beliau mengatakan, inna Muhammadan wa Aliyan wa Fatimah wal Hasan wal Husain yansuruna ilaikum min ananis sama ma taquluna wa ma taf'alun. Sesungguhnya Rasulullah, Al-Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah, Al-Imam Hasan wa Imam Husain yansuruna ilaikum min ananis sama, memandang kepada kalian dari atas langit, memandang pada tiap-tiap kita dari atas langit. Mada taquluna wa ma taf'alun, setiap apa yang kita ucapkan dan setiap apa yang kita perbuat. Jadi setiap hari apa yang keluar dari lisan kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Setiap sesuatu yang keluar dari lisan kita dilihat oleh Sayyidina Ali. Apa yang keluar dari lisan kita dilihat oleh Sayyidina Fatimah, dilihat oleh ahlul kisah, dilihat oleh para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu baik, yang keluar dari lisan kita ada perkataan yang baik, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, ya, maka mereka senang, mereka bergembira, mereka meminta, ya Allah, tetapkan mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, ya Allah. Dan apabila yang keluar dari lisan kita dari hari ke hari adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk, melimpahkan, mengumpankan, mengunjingkan, maka ketahuilah bahwa kita adalah sesuatu yang keluar dari lisan tersebut memiliki sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita seminggu yang lalu, 2 minggu lalu, sebulan yang lalu kita lihat, ingatkah kita yang keluar dari lisan kita? Adalah keluar lisan kita sesuatu yang menggembirakan Rasulullah? Adakah sesuatu yang keluar lisan kita adalah sesuatu yang menggembirakan Rasulullah SAW? Adakah sesuatu yang kita perbuat dalam 1 minggu ini dan beberapa hari yang lalu yang sesuatu tersebut membuat sedih Nabi Muhammad? Apabila ada sesuatu tersebut keluar lisan kita adalah menimpa saudara kita, mengumpat saudara kita, ketahuilah Rasulullah bersedih. Rasulullah bersedih, minta ampunlah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada siapa yang telah pernah kita ucapkan sesuatu kotor kepada saudara kita. Sebab apa? Sebelum kita mati, sebelum kita menemui ajal kita, kita disuruh oleh Allah untuk memperbaiki hati-hati kita agar kita mati nanti menghadap Allah menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat. Dan juga setiap apa yang kita perbuat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika bertanya, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal, masa Rasulullah lihat apa yang kita perbuat? Ketahuilah, setiap apa yang dibuat kotoran perbuatan buruk oleh umatnya, Rasulullah mendapat laporan. Rasulullah melihat, Rasulullah mengetahui fulan dan fulan di hari ini bermaksiat.
Fulan bin fulan hari ini melakukan sesuatu yang mengandung dosa. Rasulullah bersedih. Ya. Rasulullah meneteskan air matanya lihat umatnya dari hari ke hari jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis inilah adalah majelis yang membuat kita kembali untuk mengingat Allah, untuk kembali turun dan patungan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhir tidak memperpanjang daripada pembicaraan ini. Setelah ini ada dilanjutkan oleh guru kita Muallim Ahmad Rizal. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan nanti bermanfaat untuk kita, dunia kita, terlebih-lebih akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbi manfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqa al-imam al-Haddar Habib Abdul Qadir bin Hamad bin Faqih wa aminna fi tariqa al-imam al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hamad bin Faqih wa aminna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallah khairan ucapkan kepada Habib Umar bin Salim yang telah menyampaikan izah hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para tonton guru berhabaib, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu tausiah yang kedua. Di dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muallim Ahmad Rizal Setiawan dari Palembang, Darussalam. Kepada beliau kami silakan. Wa alaihi wa litafadhal mashkuran wal mu'ajjal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabb, ya Allah, kami meminta kepadamu, barang siapa yang mengucap salam dengan semangat, mengucap salam mengangkat suaranya, kita doa bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita punya hajat. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kita punya penyakit. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala temukan jodoh bagi yang single ataupun jomblo. Apabila sudah mempunyai jodoh, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang berlimpah. Bapak-bapak dan anak lagi dah. Dan semoga tidaklah kita pulang daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita punya hajat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang tidak mempunyai keturunan. Allah Subhanahu wa taala cepat bariskan keturunannya. Dan semoga saja kita mempunyai keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun yang hadirnya 200 tapi suaranya seperti 2000. Ini udah jam 10:30. Ibu-ibu udah mulai gelisah. Bapak-bapak pun juga sepertinya sudah mulai gelisah. Tapi insya Allah saya sedikit saja yang saya akan berikan. Karena kita menukar pikiran, seandainya 14 hari yang lalu kita bisa menunggu hanya 0,1 menit untuk pergantian tahun, kita tahan ngantuknya kita tahan capek dan lelah kita. Lantas bagaimana tidak mungkin untuk kita duduk bersama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliq wa khatim lima sabaq nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdar al-azim. Amma ba'd. Ikhwan mustami'in mustami'at mu'minin mu'minat rahimani rahimakumullah. Di depan kita, di hadapan kita ada para habaib, para asatid, para tuan guru. Kita doakan pada beliau-beliau ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan jasad dan rohani beliau. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan di dalam selalu berjuang ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka penjagaan dunia dan akhirat, zahir dan batin, dan diselamatkan daripada fitnah-fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin amin rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini guna untuk kita memperingati tahil akbar daripada maha guru kami Al-Imam Muhammad Rasulullah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi dan Imam Hafidh Al-Musif Prof. Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi. Semoga duduknya kita di sini mendapatkan asrar mandat daripada beliau Al-Imam Al-Jalilain. Amin ya rabbal alamin. Al-Ikhwan rahimakumullah. Di dalam diriwayatkan dalam satu Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Musnad beliau juz 6 halaman 13 dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Tasih juz 9 halaman 134 dan pernah juga dikeluarkan oleh maha guru kami Syekh Walid Imam Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddis Ahmad Muhammad. Jadi Al-Habib Muhammad ini beliau ini ada di tengah-tengah. Beliau ini sudah tidak keluar khalwat selama 12 tahun dari 2011 sampai sekarang. Dan beliau menerima daripada ayahanda beliau Imam Al-Hafidh Al-Musnid Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi. Dan Imam Al-Hafidh menerima langsung hadis ini daripada ayahanda dan guru tunggal beliau Imam Muhammad Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi. Dan juga tertera di dalam kitab Bukhari dan juga tertera dalam kitab Muslim di mana dijelaskan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ada dzikra alimin min ahli baiti min hamalati sunnati wajabat safa'atuhu safa'at yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang hadir, yang duduk, yang membantu daripada memperingati haulnya orang-orang alim termasuk daripada anak cucuku yang mengemban sunnahku al hadis, maka dia akan kelak nanti mendapatkan syafaat daripada yang diholinya dan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semoga mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada Imam Al-Jalilain. Amin amin rabbal alamin. Al-ikhwan rahimani rahimakumullah. Ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dikarenakan masih banyak anak-anak kecil yang berada di masjid ini, kita sangat bersyukur karena mereka lah adalah pewaris-pewaris daripada untuk mensyiarkan agama ini. Jadi pesan saya kepada pengurus masjid, apabila masih banyak anak-anak kecil yang mana mereka duduk bermain walaupun mereka bercanda di dalam masjid, biarkan saja. Karena apa? Karena mereka biar terbiasa duduk di dalam majelis-majelis zikir dan di dalam Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Adibu ala auladi ala salasin hisolin. Adibu auladakum ala salasin hisolin. Ajarkan, terapkan anak kalian dengan 3 perkara, kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Hubbi nabikum. Ajarkan anak kita untuk cinta kepada Nabi. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang mereka tidak mengenal siapa itu orang tua Nabi, tidak mengenal siapa itu bapak Nabi, tidak mengenal siapa itu ibu Nabi. Yang taunya apa? Latu. Nak di masjid, nak di musola, nak di sekolah, nak di madrasah, aman setiap dia main pasti punya latu. Tetapi latu tersebut apabila ya kita mengambil hal yang positif, anak-anak kecil
kecil sekarang mereka sudah mengurangi untuk bermain HP. Dengan bermain HP. Ajarkan anak kita untuk selalu cinta kepada Nabi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta dengan siapa lagi? Ummi al-Mu'minin, cinta kepada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan anak-anak kita untuk selalu cinta kepada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ajarkan apa? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Jangan sedikit-sedikit anak kecil merengek-rengek masuk lemangnya nangis-nangis tunjuk ke HP. Bahkan umur baru 2 tahun 3 tahun diajak main TikTokan, live Instagram, masuk ke di WA, dikasih main game. Jangan sampai, karena mereka lah yang akan menjadi pahala amal jariah kita. Pahala amal jariah kita. Berapa banyak para remaja-remaja zaman sekarang mereka tidak bisa mengaji. Bahkan huruf hijaiyah pun tidak hafal. Karena apa? Karena mereka tidak diajarkan, diterapkan untuk mereka membaca Al-Quran. Jangan sampai hal tersebut terjadi kepada anak-anak kita. Ini akhir zaman, sudah banyak sekali orang-orang kafir ingin merusak pemuda-pemudi umat Islam. Itu bukan dengan berperang, bukan dengan berperang senjata, tapi mereka mempunyai 3 senjata yang ampuh, yaitu triple F. Atau triple F, 3F. Orang-orang kafir mereka memikirkan sebagaimana biar anak-anak pemuda-pemudi Islam mereka hancur moralnya, hancur adabnya, hancur etikanya, hancur akidahnya. Itu dengan 3F. Yang pertama apa? Fashion. Apa itu fashion? Pakaian. Banyak pemuda-pemudi zaman sekarang mereka malu memakai sarung, mereka malu memakai mukena, mereka malu memakai jilbab, mereka malu memakai kopiah. Karena apa? Karena dikatakan itu adalah ajaran-ajaran kuno. Ngomong teman-teman baru hijrah, baru pakai sarung seminggu dikatain, "Tom, lu sunat lu nggak kering-kering." Ntar lagi dikatain itu kenapa pakai cadar? Emangnya teroris? Apa ninja-ninja Atori? Gitu. Padahal seandainya seseorang menghina orang yang memakai sarung, menghina orang yang memakai pakaian seperti saya di rumah Fatimah Tuhara, maka seakan-akan dia seperti menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlena bu, mentang-mentang mau ngomong anak kita cantik, itu anak tersebut adalah salah satu aset untuk mendapatkan orang tersebut mendapatkan pahala. Nah, kalau ini cantik coba pakai baju yang pendek-pendek, biar lebih cool, biar lebih keren. Rambutnya dipirang-pirang ke, Terus seandainya laki-laki juga ngomong, gak usah lagi pakai sarung, pakai celana celananya yang kuncup di bawah itu harus pun. Nah, yang itulah orang-orang kami memerangi pemuda-pemudi kita dengan apa? Fashion. Banyak kan zaman sekarang fashion-fashionnya bukan main. Yang dasarnya kurang, yang dasarnya sobek, dan juga dasarnya tadi modelnya sudah gak karuan. Dan yang kedua, orang-orang kafir memerangi pemuda-pemudi umat Islam itu dengan food, makanan. Hati-hati, makanan zaman sekarang ini sudah tidak tahu lagi apa artinya. Contoh, kalau zaman dulu kan ada namanya ubi goreng, ubi goreng. Kalau zaman sekarang ada namanya ketela, ketela. Kalau Palembang ada namanya mie celor. Kalau zaman sekarang apa namanya? Spaghetti. Spaghetti. Food dengan makanan. Kita tidak tahu beberapa banyak hal-hal yang haram, zat-zat yang haram yang masuk di makanan-makanan zaman sekarang. Makanya anak-anak kita sudah jauh daripada adab, akhlak, etika yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Dan yang ketiga, ini tidak kalah penting, yaitu apa? Film, termasuk aplikasi zaman sekarang. Udah cantik-cantik, udah pakai jilbab, tapi filternya seperti ada yang bertanduk, ada aplikasi lagi seperti hantu. Muka kita nih bu, karena sedikit salawat sudah baca hantu, gak usah lagi tambahin filter hantu. Paham? Dan zaman sekarang banyak filter-filter seperti itu. Nah,
filter-filter yang membohongi publik. Itu dosa itu. Dosa. Makanya kita jaga anak-anak kita dari 3 F tersebut. Dan jadikan mereka itu adalah kita terapkan di dalam sehari-harinya untuk mereka selalu dekat kepada agama. Kita lihat tadi biografi daripada dibacakan oleh Syekh Fahmi Al-Yamani tadi. Al-Imam Hafidh, beliau ketika umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, sudah hatam, sudah hafiz, sudah hafal 7 tahun sekarang hafal apa bu? Sikok bagi dua. Sikok bagi dua. Diajar pula joget-jogetnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kayak kita duduk di sini, insya Allah akan menjadi bukti bahwasanya kita ini selalu harap ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu ingin meminta syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya ini wasiat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala tamul khamisal fatahlik. Rasulullah SAW berpesan, kun aliman, jadilah kalian orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui ilmu-ilmu agama. Seandainya kalian tidak bisa menjadi orang alim, setidak-tidak au muta'aliman, menjadi pelajar, menjadi pelajar. Gali ilmu agama, karena ilmu agama ini sangat luas, sangat luas. Banyak daripada ulama-ulama kita telah mengajarkan, bahkan kitab dibuat untuk mengajarkan, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya tidak menjadi orang alim, tidak menjadi penuntut ilmu, au mustami'an, setidak-tidak yang menjadi pendengar. Orang-orang yang mendengar daripada ilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan rahmat, maghfirah, berkah, asrar, mandat daripada ketika dia hadir majelis taklim. Ataupun tidak menjadi orang alim, tidak menjadi penuntut ilmu, tidak jadi pendengar ilmu, setidak-tidak muhibban, cinta kepada mereka, cinta kepada orang alim, cinta kepada penuntut ilmu, cinta kepada yang hadir majelis ilmu. Jangan kalian menjadi kelima, maka kalian akan celaka. Maksudnya apa? Sudah tidak cinta orang alim, sudah tidak jadi orang alim, sudah tidak menjadi penuntut ilmu, sudah tidak hadir majelis ilmu, maka jadi kelima mereka membenci 4 orang ini. Nauzubillah min dzalik. Sebelum saya tutup, tadi sebelum kita mulai dalam acara, kita membacakan maulid, membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat ada satu malaikat, yang mana malaikat ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ribuan tangan dan jutaan jari jemari, yang mana malaikat tersebut tugasnya bisa menghitung jumlah tetesan-tetesan air hujan yang turun ke permukaan bumi dari zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat nanti. Ini Rasulullah SAW pun heran, Rasulullah SAW pun terkejut, bahkan terkagum-kagum. Malaikat ini bisa menghitung tetesan-tetesan air hujan yang turun ke permukaan bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tidak ada luput satu pun tetesan yang tidak dihitung oleh malaikat tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW pun menanyakan, wahai malaikat, aku sangat kagum kepada diri. Kau bisa menghitung semua tetesan-tetesan air hujan yang turun ke permukaan bumi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Akhirnya malaikat tersebut menundukkan kepala. Ya Rasulullah, aku bahkan sangat heran, sangat tercengang. Kenapa? Kata Rasulullah, bahwasanya jumlah tetesan-tetesan air hujan bisa aku hitung, tetapi tidak kepada umatmu yang membaca salawat dan salam kepada dirimu, maka aku tidak bisa menghitung jumlah tetesan-tetesan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang membaca salawat dan salam kepada dirimu. Ini malaikat yang telah diciptakan jutaan jari jemari tidak bisa menghitung tetesan-tetesan rahmat, tetesan-tetesan keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda Nabi SAW yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Percaya ayo ikhwan, percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya salawat yang telah kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan satu malaikat, yang mana malaikat tersebut membawa salawat seorang umat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini umatmu fulan bin fulan bin fulan bin fulan telah membaca salawat
kita, buyut kita, itu di-start namanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai malaikat, aku perintahkan kepada dirimu, engkau bawa nama umatku fulan bin fulan bin fulan bin fulan ini untuk kau setor, untuk kau buktikan, untuk kau tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah adalah salah satu hal-hal yang sangat berfaedah bagi orang-orang yang selalu membaca selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini walaupun yang hadir hanya beberapa, memang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan, bahkan ini ada yang mengatakan hadis, mengatakan apa? Qala Rasulullah khuffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelilingi dengan sesuatu hal-hal yang dibenci oleh manusia. Contoh, tahlil, maulid, majelis taklim, sedikit yang datang. Tapi cuma kalau tahun baru, pergantian tahun Masehi, tidak diundang, tidak dapat nasi, tidak dapat snack, tidak dapat minuman, bahkan semua itu beli, mereka tahan. Kata Rasulullah apa? Wal khuffatil naru bil sahwati. Dan api neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang mereka sukai dengan syahwat. Padahal kalau secara akal sehat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan akal sehat nonton konser sampai jam 12 malam, tegak tercacar, aus, mampu ngomong kelek kiri kanan yang belum mandi dari sore sampai ke malam tadi, belum lagi kita keluarin harta kita untuk mau beli petasan, kayak mau beli makanan minuman, cuman hanya nonton konser. Tetapi ketika hadir majelis taklim, duduk dimuliakan, minum diantarkan, makanan diantarkan, tetapi sedikit yang datang. Ini adalah membuktikan kita yang berada di Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih mempunyai akal yang sehat. Imam Syafi'i mengatakan afdalul mawahib, paling utamanya, paling afdalnya anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'dal Islam wa iman, setelah Islam dan iman, wa huwa al-aqlu sehat, yaitu akal yang sehat. Kita duduk di sini akal yang sehat, kenapa? Karena kita mengharap kepada ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharap kepada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita membutuhkan daripada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dan pertolongan para aulia wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan dengan diadakan acara macam seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan rasa kecintaan kita kepada aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, karena ini sudah jam 11 malam. Saya takut ibu-ibu besok mau masak, akhirnya kesiangan, nak beli GoFood duitnya kurang. Bapak-bapak juga mungkin besok nak pegawai sama nak olahraga, gara-gara kemalaman kaki takutnya tidak sholat subuh. Jadi nyala ke acara maulid, nyala ke acara tahlil. Gara-gara tahlil semalam lah, sampai jam 11 saya tidak sholat subuh. Tapi giliran nunggu jam 12 malam pergantian tahun tidak disalahin ketika tidak sholat subuh. Inilah akal-akal yang tidak sehat. Sedikit ini adalah dalil untuk kita melawan daripada orang-orang oknum-oknum yang mana mereka mengatakan bahwasanya tahlil itu bid'ah. Tahlil itu bid'ah. Ini sering saya sampaikan kepada setiap majelis-majelis yang saya isi. Kenapa? Tahlil itu artinya apa? Halala yuhalilu tahlilan. Kalau yang pernah belajar ilmu alat, artinya apa? Mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Diriwayatkan dalam salah satu kitab Imam Qutb Qasir Bilal Nabi Abdullah bin Ali al-Haddad bahwasanya ketika baginda Nabi Muhammad SAW berjalan dengan sahabat-sahabatnya melewati makbarah kuburan-kuburan sahabat, di salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ini Rasulullah SAW melihat dengan kasar bahwasanya sahabat ini, Sa'ad bin Mu'adz ini sedang ingin terjepit tanah. Akhirnya Rasulullah SAW
memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang ikut kepada beliau, wahai sahabat-sahabatku, tahlil, bacalah oleh kalian tahlil. Bertanya sahabat, untuk apa ya Rasulullah? Bahwasanya aku melihat sahabat kita Sa'ad bin Mu'adz ingin dijepit, kalau bahasa Jawa dijepit, ingin dihampit antara tanah kanan dan tanah kiri. Ketika kita membacakan tahlil, maka tahlil tersebut akan meluaskannya lagi itu tanah. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, di Malaysia nggak ada kalau seandainya ziarah ke kuburan pakai kembang-kembang. Kita kan banyak sini kan, setiap ziarah kita pakai kembang. Ya. Ini ada kiasannya. Ketika di zaman Rasulullah SAW, beliau lewat di makbarah, akhirnya beliau stop di antara dua kuburan, yang mana Rasulullah SAW mendengar jeritan rintihan dua kuburan ini. Akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa kita berhenti di sini? Aku mendengar di antara dua kuburan ini mereka sedang merintih kesakitan karena diazab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasulullah? Satu, dikarenakan toharonya tidak benar, bersesucian tidak benar. Ngomong kencing tegak. Kencing tegak. Tapi sini masjidnya ada nggak? Toilet berdiri? Nggak ada. Tegak ada katanya juga. Duduk banyak. Duduk. Ini saja karena mereka ketika membuang membuang najis, mereka ingin berdiri, tidak bersih. Yang satunya karena mereka mengundur-undur waktu sholat. Contoh, Isya masih lama sampai jam 4 subuh juga masih bisa Isya, ya, masih bisa Isya. Dengan suara azan Allahu Akbar, ini lagi enak nih nge-scroll TikTok, nge-scroll terus sampai ke bawah TikTok ya. Lihat ini sampai masuknya waktu sholat. Ini yang dinamakan mengundur-undur sholat. Bukan dikarenakan pekerjaannya, bukan dikarenakan menuntut ilmunya, dikarenakan hal-hal yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak-bapak, ketika masuk waktu azan, ketika kita dalam perjalanan, Allahu Akbar, tidak mungkin seandainya stop, tidak mungkin pekerjaan kita hentikan. Kita langsung, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tak aku selesai daripada perkara-perkara pekerjaanku. Nah, kita takut ini mau para kaum perempuan. Kenapa? Karena ibu-ibu itu mempunyai ada namanya PMS. Nah, itu bahasa gaulnya Bu ya, PMS ya. Apa namanya? Palang merah, Pak. Merah ya. Nah, ini ibu-ibu harus bersegera ketika masuk waktu sholat. Kenapa? Contoh, jam 8 tadi udah masuk waktu sholat. Ya. Karena banyak pekerjaan, tidak bisa ditinggalkan, akhirnya istirahat dulu sebentar, belum lama sholat, sudah keluar PMS. Maka hal tersebut akan menjadi kodok bagi ibu-ibu yang meninggalkan sholat. Ya. Kodoknya cuma waktu isya baik. Kalau seandainya waktu zuhur, PMS-nya jam 1, dia belum sholat zuhur, berarti zuhurnya baik, bukan setiap 7 hari tersebut. Nah, ini kita harus terapkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Ketika masuk waktu azan, cepat-cepatlah untuk sholat. Karena ini adalah wasiat daripada maha guru kami. Jangan sampai kita melewati sholat, karena sholat adalah tiang agama. Rasul amri al-Islam. Pokok asas daripada perkara itu adalah Islam. Wa umudu as-sholat. Dan tiangnya agama Islam adalah sholat. Apabila dia menegakkan sholat, mengerjakan sholat, maka dia seakan-akan menegakkan dan menyiarkan agama Islam. Apabila dia telah melalaikan sholat, tidak mau sholat, maka dia seakan-akan akan sedikit demi sedikit menghancurkan syiar-syiar Islam. Makanya itu dengan sholat. Sholatlah akan menjadi obat bagi semua. Kita malas sholat. Ustaz, kami ini STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat. Ustaz, kami masih negok botol, sholat. Ustaz, kami masih korupsi, sholat. Ustaz, kami masih maksiat, sholat. Karena sholatlah akan menghapus semua kejelekan-kejelekan di dalam diri kita. Tidak, sudah ada sholat, sudah banyak dosa. Dia ngomong, Lur, kalau nak sholat doa aku cuma minta doa deh. Tapi dia tidak sholat, ya percuma. Golah 40 wali kutub yang mendoakan dia, kalau dia tidak ganti kendak untuk sholat, tidak bakal sholat. Oke, kita jaga dengan sholat tersebut. Insya Allah kita punya perkara, kita punya masalah, kita punya pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah semua urusan kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
syukur jazakallahu khairan jazaa kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Muallim Ahmad Rizal yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi faedah bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca tahlil singkat dan dilanjutkan doa yang mana pembacaan tahlil singkat ini akan dipimpin oleh Al Habib Umar bin Salim Tarabak dan doa penutup akan dipimpin oleh Al Ustaz Muhammad Tariq Kamal. Kepada beliau kami silakan. Sebelum tahlil tadi ada ijazah salawat. Bisa dikasihkan dulu ijazah salawatnya di salawat-salawatnya. Kasihkan. Tuh sama ibu-ibu tuh dikasih biasa ibu-ibu tuh yang para semua. Sini. Ini salawat mansub. Salawat Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid yang telah diijazahkan oleh guru kami Samahatul Ustaz Al-Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semuanya dibaca, diamalkan setiap habis sholat. Kalau punya hajat, perbanyak salawat mansub ini insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la اللهم صل على
وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وآية الكرسي وثلاثة بكم الله أحد والمعدة بين روح شيخنا والمربي روحنا سمحنا الأستاذ الإمام الحبر حبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه وإلى روح شيخنا والمربي روحنا سمحنا الأستاذ الإمام حافظ المسلم الكتب أبي عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه ثم إلى روح الإمام الكتب أبي صالح بن محسن الحامد ثم إلى روح الكتب أبي محمد بن أحمد مختار ثم إلى صاحب المقام والولاية الإمام عارف الله الحبيب حسن بن أحمد قال وأصولهم وفروعهم وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا يا رب ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وإقدارتهم وإشراكتهم وكرسيتهم وإدراكتهم ونصرتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا قاصد اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثانية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيه واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسر وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون نجاة لنا فيما نخاف وسلامة لنا فيما نخاف وأمانا لنا مما نخاف وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعين لكل معلوم لك. اللهم أدمنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم بارك عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا
وعملا متقبلا وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعرفة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم ثبت أمة سيدنا محمد على الإيمان. اللهم ثبت أمة سيدنا محمد على الإيمان. اللهم ثبت أمة سيدنا محمد على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. مسنا على دين الإسلام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين يا الله. من يا رحمن من يا رحمن من يا مجيب الدعاء السائلين. اللهم الحق الفاتحة السر الفاتحة والكرامة الفاتحة والمعجزة الفاتحة. يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبادي يغفر ويرحم. يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا من البلاء والغلاء والوباء والباشا والمكر والشوب المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وبطن قريتنا هذه خاصة بلدان المسلمين عامة انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل على نيتنا الصالحة. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم